I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Hadi Wibowo dari kelas 11 IPA 2 Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan atau tata tertib dan kaidah hidup. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga atau suatu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. 2. Pengolahan hukum. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum terkatat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutionis atau hukum positif. 2. Ius constitutionis. E. Berdasarkan mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objek dan 2. Hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. 1. Hukum pidana. 2. Hukum tata negara. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif. 4. Hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil. 1. Hukum perdata. 2. Hukum perniagaan atau dagang. 3. Tujuan hukum. Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasi atau memberikan pengalaman pada petugas kepolisian yang berhasil merikus para pembegal motor tersebut, sehingga ketentraman dan ketertiban masyarakat betul-betul dapat terwujudkan. Keberhasilan para petugas kepolisian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan apa adanya hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? 4. Hukum tata Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara hingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara. Menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diwujudkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan yang wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi besar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Klarifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer tertinggi atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Pengadilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Makna konstitusi. Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan hak di dalam lapangan peradilan nasional. 2. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang di kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Peradilan agama. C. Peradilan militer. D. Pengadilan tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. 5. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau disebut pengadilan negeri. Kedua, pengadilan tingkat kedua. 6. Lembaga-lembaga peradilan. Lingkungan peradilan umum. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 47 tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. C. Menyampaikan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. 1. Tegas. Hukum pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati, hukuman penjara. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari 3. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang yang tertentu. 4. Pengumuman keputusan hakim. Dan 2. Nyata.